Shalom adik-adik, aduh gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Kakak rindu banget bisa ketemu adik-adik secara langsung. Tapi walaupun ibadah kita masih online nih, kakak percaya kita semua tetap bersungguh-sungguh. Kita nggak ada yang main-main, kita tetap muji Tuhan dengan semangat. Dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik kakak mau ajak sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita semua konsentrasi, lepasin semua yang namanya gadget, HP, tablet, matiin semuanya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya satukan hati kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memelihara kami selalu Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik, Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan kami dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
Yuk adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Biarlah kita tanamkan firman Tuhan di hati adik-adik semua, di hati kita semua. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pengingat buat hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka telinga kami lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak mau menjala ikan. Ikannya yang sangat banyak. Adik-adik, ada yang mau nolong kakak enggak untuk menangkap ikan ini, untuk menjala ikan? Ya, 1, 2, 3. Hah? Mana ikannya adik-adik? Yang dapat bukan ikan malah orang. Emang ada ya adik-adik penjala manusia atau penjala orang? Kakak nggak kayaknya pernah dengar nggak ya? Oh, kakak pernah dengar. Itu tentang kisah di Alkitab adik-adik. Tuhan Yesus membutuhkan banyak orang untuk menjala manusia. Hah, Kak, kok menjala manusia? Adik-adik, yang dimaksud dengan menjala manusia bukan berarti menangkap manusianya, tetapi lebih ke bagaimana memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Waktu Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus memilih 12 murid-Nya untuk mencari jiwa-jiwa, mencari orang-orang yang mau mengalami kasih karunia Tuhan. Dan di antara mereka itu 12 orang tersebut fokus untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayo percaya sama Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada dalam kasih karunia Tuhan. Adik-adik, dan ternyata melalui 12 orang tersebut, dan ternyata banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya sama kasih karunia Tuhan. Banyak orang-orang yang sebelumnya masih menolak Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena ada 12 orang yang mau bercerita akan kebaikan Tuhan, yang mau bercerita akan kasih karunia Tuhan, jadinya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita semua di sini
memiliki kuasa dari Tuhan. Kita diberikan Tuhan kuasa untuk memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang, kepada siapapun yang kita ketemui, baik ketika di sekolah, baik ketika kita bermain, maupun ketika kita di rumah. Gimana Kak cara menyampaikan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang? Caranya Kakak kasih tahu ya adik-adik. Caranya kita kasih tahu sama teman-teman, sama orang lain bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Tuhan Yesus tidak hanya datang sama bagi orang Kristen, tapi bagi semua orang. Dan Tuhan Yesus itu sangat baik, mau menebus semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Oleh sebab itu, kita juga menceritakan sama orang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Nah, gimana lagi Kak? Masa cuma cerita bahwa Tuhan Yesus itu baik? Adik-adik, ketika kita merasakan kasih Tuhan yang penuh anugerah dan cuma-cuma, kita juga dengan kemampuan itu bisa menolong orang lain dengan mengatakan, wah Tuhan Yesus mengasihi aku, maka aku juga mengasihi kamu. Keselamatan itu hanya didasarkan pada Tuhan Yesus loh. Nah, dengan bercerita seperti itu adik-adik, maka orang lain juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyelamatkan semua orang. Bahwa Tuhan Yesus itu mau menolong kita semua dan juga mengampuni semua dosa kita. Nah, adik-adik, kakak tantang di sini. Siapa yang mau bercerita sama orang lain? Bisa pada mama papa, bisa pada teman di sekolah, bisa ketika bermain di manapun, maupun ketika bermain di luar ruangan atau di tempat permainan, menceritakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita semua. Satu lagi adik-adik, sekali lagi kakak ingatin, menceritakan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan kita itu sudah dipakai Tuhan dan diberikan Tuhan kuasa untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Oke adik-adik, saya percaya, kakak percaya adik-adik semua bisa. Semuanya bisa untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ikuti gerakan kakak ya. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi ya adik-adik. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik, catat waktu dan tanggalnya. Ada Bikom Battle Kids loh. Pada Jumat 23 September jam 6 sore melalui aplikasi Zoom.
Shalom teman-teman, kita mulai aktivitas lagi ya. Tadi firman Tuhannya mengajarkan kita, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang tadinya bekerja sebagai nelayan penangkap ikan, diajak untuk menjadi nelayan yang menangkap manusia atau menjala manusia. Maksudnya diajak untuk ikut menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, sama seperti kita semua. Jadi kita memulai aktivitasnya gampang banget. Kita butuh satu spidol agak besar, atau kalau punya pulpen nggak apa-apa. Lalu satu lembar kertas origami. Biar mudah menjelaskannya, Kakak Audi pakai contohnya yang kertas besar. Pertama-tama, kertas origaminya kita lipat bentuk segitiga ya. Seperti ini teman-teman. Pastikan ujung-ujung segitiganya rapi teman-teman. Jadi nanti hasilnya bagus. Kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin ikan injil. Ikan injil itu apa ya? Ikan yang di dalamnya bisa dituliskan nama-nama orang yang mau kita injili atau kita ceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menghapus dosa kita. Kalau sudah segitiga begini, kita buka posisinya seperti pegang layangan begini. Lalu kita lipat deh. Lipatnya lipat seperti ini ya teman-teman ya. Lipat segitiga ke bawah. Setelah dilipat segitiga ke bawah, yang sebelah satunya lagi juga ya. Bikin ikannya gampang sekali teman-teman. Kamu yang masih kecil pasti bisa membuatnya sendiri. Kita akan lebih bahagia dan bangga kalau bisa membuatnya sendiri, tidak dibantu. Kalau sudah seperti ini ya. Terus berikutnya, yang ini sama yang ini, kita lipat juga segitiga sama seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Begitu ya. Yang sebelahnya juga. Gampang kan pastinya kan? Saya yakin teman-teman yang masih belum sekolah juga bisa membuatnya sendiri. Karena ini sangat mudah. Kalau sudah sekarang jadinya seperti ini. Kalau sudah posisinya seperti ini, kita lipat dua dulu ya. Setelah kita lipat dua, jadi seperti ini, kita buka lagi. Lalu salah satunya kita lipat ke tengah-tengah yang ada garis tadi di sini. Kita lipat kemari teman-teman. Kalau sudah kita lipat begini, sekarang jadi posisi seperti ini kan. Sekarang kita lipat dua deh. Lipat dua seperti ini memanjang. Sudah hampir jadi nih ikannya teman-teman. Nah kalau sudah posisi seperti ini, sekarang tinggal kita lipat ujungnya sedikit. Jadi ekor ikannya. Terus ikannya sudah hampir jadi deh teman-teman. Kakak punya contoh yang sudah jadi loh. Sekarang tinggal kita tambahkan mata dan tambahkan tulisan nama orang yang mau kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib, dikubur dan hidup kembali menghapus dosa kita. Kakak tuliskan di sini nama teman kuliah kakak yang mau kakak injilin. Jadi sekarang siapa yang mau menuliskan nama-nama orang-orang yang mau diinjili? Ayo teman-teman, kita buat ini setiap satu ikan satu nama. Jadi buat sebanyak mungkin, sebanyak orang-orang yang mau kamu ceritakan tentang Tuhan Yesus. Jangan lupa dikumpulkan setiap paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. Gitu ya teman-teman ya, ceritakan tentang Yesus ke banyak orang. God bless you teman-teman. Bye-bye. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita berakhir, sebelum kita tinggalkan tempat masing-masing, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, untuk kota di mana kami tinggal, untuk orang tua kami Tuhan Yesus, untuk semua kesehatan, semua berkat yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya,
Amin. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan memuncikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.